Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembahasan 3 tema materi tafsir ayat hadis hukum, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Karnita Amelia dari Program Studi Hukum Tata Negara semester 4 kelas A. Pada video kali ini, saya ingin memenuhi tugas UTS yang telah diberikan mengenai 3 tema materi tafsir ayat hadis hukum yang berisikan 3 potongan ayat, arti, dan kandungan ayat tersebut. Tanpa perlu panjang-panjang, saya akan membacakan ayat pertama, yaitu Surah An-Nisa ayat 35 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi wala ala anfusikum awil walidaini wa akrobin Iyakum ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw turidlu wa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak hukum keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia yang diberatkan dalam kesaksian, kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Kandungan ayat ini berisikan, dalam ayat ini Allah memerintahkan berbuat adil terhadap semua manusia dengan mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu secara sungguh-sungguh penegak keadilan di antara umat manusia secara keseluruhan, menjadi saksi yang benar karena Allah tanpa ada diskriminasi, walaupun terhadap dirimu itu sendiri atau terhadap orang-orang yang sangat dekat denganmu sekalipun seperti ibu bapakmu dan kaum kerabatmu. Janganlah jadikan hal yang itu sebagai penghalang bagimu untuk berbuat adil. Jika dia yang terdakwa itu kaya, janganlah kamu terpengaruhi dengan kekayaannya. Ataupun jika ia miskin, janganlah merasa iba karena kemiskinannya. Maka Allah lebih tahu kemaslahatan atau kebaikannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu sehingga kamu memberi keputusan yang tidak adil dan menjadi saksi yang tidak benar karena ingin menyimpang dari kebenaran itu. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata dan fakta-fakta yang benar atau enggan menjadi saksi yang benar untuk menyatakan kebenaran dan menegakkannya, maka ketahuilah Allah maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan dalam setiap keputusan yang kamu ambil dan setiap kesaksian yang kamu berikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada para hambanya yang mukmin agar mereka benar-benar menegakkan keadilan. Jangan sampai mereka terpengaruh oleh celaan orang yang suka mencela, dan agar mereka saling bekerjasama, bersinergi bahu-membahu, satu sama lain, membantu dan mendukung dalam menegakkan keadilan. Wahai orang-orang yang mukmin, jadilah kamu sekalian orang yang benar menegakkan keadilan dengan sesungguh-sungguhnya. Keadilan bersifat umum, mencakup semua bidang dan cakupan seperti dalam bidang hukum peradilan antara manusia, pekerjaan dalam sektor apapun, dan dalam lingkup keluarga. Seorang hakim harus menegakkan keadilan di antara manusia. Seorang pengusaha harus berlaku adil di antara para buruh dan pekerjaannya. Seseorang suami harus berlaku adil di antara para istri dan anak-anaknya dalam memperlakukan mereka dan dalam memberi. Nah, itu adalah arti dan kandungan ayat surat An-Nisa ayat 35. Selanjutnya, ayat kedua yaitu surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya,
Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Lalu kandungan ayat ini mengartikan untuk para manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama, yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya. Tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan, karena sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Karena itu berusahalah untuk meningkatkan ketakwaan agar menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang lahir maupun yang tersembunyi. Maha teliti sehingga tidak satu pun gerak-gerik dan perbuatan manusia yang luput dari ilmunya. Sehingga ayat 13 ini menjelaskan 3 hal, yaitu persamaan, saling mengenal antara komunitas masyarakat, dan tolak ukur kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan dan amal soleh, karena ketakwaan itu adalah tolak ukur keutamaan manusia. Nah, selanjutnya surah potongan terakhir yaitu surah Al-An'am ayat 165 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi ja'alakum khala'ifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Artinya, dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, dan dia meningkatkan sebagian kamu beberapa derajat atas sebagian yang lain untuk menguji kamu atas apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat hukumannya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu kandungan ayat tersebut, pada akhir surah ini dijelaskan bahwa hidup adalah cobaan dari Allah, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi. Setiap generasi digantikan oleh generasi berikutnya sampai hari kiamat untuk meramaikan bumi di atas dasar nilai-nilai ilahi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Ada yang kaya, miskin, lemah, kuat, sehat, sakit, dan sebagainya untuk menguji kesyukuranmu atas karunia yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman bagi mereka yang durhaka, dan sungguh Dia Maha Pengampun bagi yang taat dan bertobat dari dosa-dosanya, Maha Penyayang kepada makhluknya. Baiklah, itu dia 3 potongan ayat materi tafsir ayat hadis hukum yang berisikan ayat, arti, dan juga kandungannya. Cukup sampai di sini saja. Apabila ada salah kata dan juga pengucapan, mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.